Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Aulia dengan NIM 196222044 dari kelas Akuntansi Pagi 2 semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Masyitah As-Sahara SE MSI. Adapun judul dari usulan penelitian saya adalah pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan pada CV di Kuto. Bab 1. Latar belakang. Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan ini adalah perkembangan teknologi yang berupa cara kerja setiap individu atau perusahaan yang awalnya dilakukan secara sederhana dan manual menjadi lebih mudah dan otomatis. Teknologi di sebuah perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam menyajikan informasi mengenai perusahaan tersebut. Pemanfaatan teknologi memungkinkan perusahaan untuk menjaga keunggulan kompetitif mereka terhadap para pesaingnya. Perusahaan akan menggunakan beragam peralatan teknologi informasi yang memudahkan berbagai macam kegiatan operasional yang dijalankan perusahaan. Dengan penggunaan teknologi di kegiatan operasionalnya, maka perusahaan akan mempersingkat alur kerja sistem dan memperoleh manfaat efisiensi aktivitas operasional yang tinggi. Dalam pengambilan keputusan oleh para pihak pengambil keputusan dibutuhkan informasi dari laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan yang berfungsi sebagai media informasi untuk melihat dan menilai kesehatan perusahaan. Maka laporan keuangan harus disusun dengan baik, teliti, dan terbebas dari bias atau prasangka. Perusahaan yang berskala besar maupun kecil menggunakan laporan keuangan sebagai media informasi untuk mengambil keputusan. Dengan besar atau kecilnya ukuran perusahaan yang menggunakan sistem informasi akuntansi dalam penyajian laporan keuangannya dan dalam setiap kegiatan operasionalnya, ukuran perusahaan yang berskala kecil menggunakan sistem informasi akuntansi ini agar memudahkan proses penginputan data transaksi dan agar tidak tertinggal informasi. Terkadang terjadi kesalahan dalam penginputan data di CV di Kuto yang dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan pada CV di Kuto. Tentunya akibat kesalahan ini akan mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh CV di Kuto. Adapun rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah: yang pertama, apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada CV di Kuto? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada CV di Kuto? Yang ketiga, apakah penerapan sistem informasi akuntansi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada CV di Kuto? Adapun tujuan penelitian dalam usulan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada CV di Kuto. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan pada CV di Kuto. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan pada CV di Kuto. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 berisi tinjauan pustaka. Yang menjadi landasan teori adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu alat yang terintegrasi di lapangan dengan sistem informasi dan teknologi suatu perusahaan menurut LIM tahun 2013. Yang kedua, ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun yang menurut Brigham dan Houston tahun 2001. Yang ketiga adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi,
perubahan posisi keuangan dan catatan atau laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2015. Selanjutnya, kualitas laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 tahun 2015. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, keandalan. Dan yang keempat, dapat diperbandingkan. Adapun kerangka pemikiran dari usulan penelitian ini adalah penerapan sistem informasi akuntansi sebagai S1 apakah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, ukuran perusahaan sebagai X2 apakah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga adalah penerapan sistem informasi akuntansi dan ukuran perusahaan sebagai X3 apakah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun penelitian terdahulu yaitu penelitian Fauzi Isnain dan Fauzan Akbar Al-Bastiyah tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen, yaitu ukuran perusahaan. Selanjutnya dalam penelitian Roybus, Herilsa, dan Samukri tahun 2020 dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap laporan keuangan. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independennya, yaitu penerapan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, dalam penelitian Zelda Triani dan Cara Pratami T. Tubarat tahun 2018 dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh antara sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan objek penelitian. Selanjutnya dalam penelitian Fitri Dwi Jayanti tahun 2018 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dan Profitabilitas terhadap Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya dalam penelitian Akram, Prayitno Basuki, dan Budiarto tahun 2017 dengan judul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif melibatkan setiap jenis penelitian yang dilandaskan atas perhitungan atau persentase dan perhitungan statistik lainnya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan pembagian kuesioner kepada CV Dikuto. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah studi pustaka yang merupakan metode pengumpulan data melalui pencarian referensi atau literatur dari penelitian sebelumnya atau buku-buku yang berkaitan dengan variabel dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Gunanya adalah untuk memperkuat dan menambah wawasan peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait kualitas laporan keuangan yang dilihat dari penerapan sistem informasi akuntansinya. Adapun populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu populasinya adalah karyawan yang bekerja di CV Dikuto, sedangkan sampelnya menggunakan teknik
simple random sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian, menurut Sugiono tahun 2009. Menurut Sugiono tahun 2009 adalah simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi. Adapun teknik analisis data ini adalah menggunakan program SPSS 20. Uji kualitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah untuk mengukur keabsahan atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas merupakan taraf ketepatan antara data yang terdapat pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti menurut Surjono tahun 2011. Kuesioner dapat dikatakan valid jika komponen pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut, menurut Ghazali tahun 2011. Adapun uji reliabilitas diartikan sebagai alat pengukuran kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah stabil dan konsisten dari waktu ke waktu, menurut Ghazali tahun 2011. Adapun uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji T atau uji parsial yang tujuannya adalah untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Sedangkan uji F atau uji simultan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Sekian presentasi usulan penelitian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama mempresentasikan usulan penelitian ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.